Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'a hudahu ila yaumiddin, amma ba'd. Saudaraku kaum muslimin dimanapun antum berada, alhamdulillah, puji dan syukur tak henti-hentinya kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang telah Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada kita semua. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad, kepada keluarga, para sahabat dan pengikut beliau hingga akhir zaman. Insyaallah di kesempatan kali ini kita akan kembali melanjutkan pelajaran kita membahas tarikh atau sejarah dari Bani Umayyah. Pada pertemuan yang terakhir kita telah bahas bagaimana respon Bani Umayyah terhadap pemberontakan yang dilakukan oleh Bani Abbas. Telah kita sebutkan bahwa Gubernur Khurasan yang bernama Nasr bin Sayyar mulai mengirimkan pasukan untuk menumpas gerakan Bani Abbas. Bahkan dia rela membuat gencatan senjata dengan sebagian pemberontak agar bisa fokus memadamkan gerakan Bani Abbas ini. Dia membuat gencatan senjata dengan Syaiban, pemimpin orang-orang Khawarij. Demikian juga dia membuat gencatan senjata dengan Judai Al-Kirmani yang ketika itu juga memberontak kepada Bani Umayyah. Karena ketika itu Nasr bin Sayyar memandang bahwa pemberontakan Bani Abbas ini lebih urgent untuk dipadamkan. Di sisi lain, ya, pemimpin dari Bani Abbas yaitu Abu Muslim Al-Khurasani, dia berhasil menggalang kekuatan yang signifikan, bahkan sudah membuat sistem kenegaraan sendiri yang terlepas dari Bani Umayyah. Nah, kemudian Khalifah Marwan bin Muhammad yang mengetahui bagaimana pergerakan Bani Abbas yang mulai menggerogoti kekuasaannya, dia berupaya untuk mencari tahu siapa yang ada di balik gerakan Bani Abbas ini. Akhirnya ketahuanlah bahwa yang memimpin adalah seorang imam, yakni Ibrahim bin Muhammad dari Bani Abbas. Maka kemudian Khalifah Marwan bin Muhammad memerintahkan pasukannya untuk menangkap Ibrahim bin Muhammad yang ketika itu tinggal tidak jauh dari kota Damaskus. Kemudian Imam Ibrahim bin Muhammad, pemimpin gerakan Bani Abbas ini pun ditangkap lalu dieksekusi. Namun barakallahu fikum, walaupun Ibrahim bin Muhammad ini dieksekusi, ini tidaklah kemudian serta-merta memadamkan pemberontakan yang dilakukan oleh Bani Abbas. Baik, kita lanjutkan apa yang disampaikan oleh Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala tentang dinamika yang terjadi antara Bani Abbas dan Bani Umayyah. Kata Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala, wa amma Abu Muslim fa innahu lamma tawassata baina jaishi Nasr wa Ibn Kirmani kataba Ibn al-Kirmani inni ma'aka famala ilaih. Ya. Adapun Abu Muslim ketika itu dia berada di tengah-tengah perseteruan antara pasukannya Nasr bin Sayyar, Gubernur Khurasan, dan juga Ibn al-Kirmani. Ini sudah kita singgung ya di pertemuan yang lalu tentang pihak-pihak yang berseteru di Provinsi Khurasan. Ya, paling tidak ada 4 pihak ya. Yang pertama Nasr bin Sayyar sebagai perwakilan Bani Umayyah, dia adalah gubernur Bani Umayyah untuk Provinsi Khurasan. Kemudian ada Abu Muslim Al-Khurasani, ini pemberontak dari Bani Abbas. Demikian juga ada gerakan Ibnul Kirmani, kelompok kabilah Arab yang ingin menggeser. Dia tidak ingin memberontak kepada Bani Umayyah, tapi ingin menggeser kekuasaan Nasr bin Sayyar sebagai penguasa Khurasan. Demikian juga ada gerakannya Saiban Al-Khariji, ya, orang-orang Khawarij yang memang memberontak kepada Bani Umayyah. Maka ketika itu Abu Muslim otomatis dia berada di tengah-tengah perseteruan antara Nasr bin Sayyar, Gubernur Khurasan, dan juga Ibnul Kirmani, ya, yang ingin menggulingkan Nasr bin Sayyar dari kepemimpinannya. Qala kataba Ibnul Kirmani inni ma'ak. Maka kemudian Abu Muslim menuliskan surat kepada Ibnul Kirmani bahwa aku mendukungmu wahai Ibnul Kirmani. Famala ilaih. Maka kemudian Nasr pun Ibnul Kirmani pun condong kepada Abu Muslim. Jadi dia ingin bergabung kepada Abu Muslim Al-Khurasani. Wa kataba ilaihi Nasr.
Begitu mengetahui bahwa Ibnul Kirmani sedang dibujuk oleh Abu Muslim untuk bergabung dengan barisannya, maka Nasr bin Sayyar, musuh bebuyutannya Ibnul Kirmani, mengirim surat kepada Ibnul Kirmani. Waihaka la taghtar fa innahu innama yuridu qatlak wa qatla ashabik. Hei Ibnul Kirmani, janganlah kau tertipu, celaka engkau. Janganlah engkau tertipu ya dengan suratnya Abu Muslim. Karena sesungguhnya Abu Muslim Al-Khurasani ini ingin memerangimu, demikian juga memerangi pengikut-pengikutmu. Fahalumma hatta naktuba kitaban bainana bil muwada'ah. Maka marilah kemari ya, kita buat perjanjian damai. Ya, jadi Nasr bin Sayyar mengingatkan Ibnul Kirmani walaupun mereka sedang berperang. Ya, hati-hati Ibnul Kirmani, jangan terbujuk dengan rayuannya Abu Muslim. Dia akan memerangimu. Ya, maka mari kita membuat perjanjian. Qala fadakhala Ibnul Kirmani darahu thumma kharaja ila rahbati fi mi'ati farisin. Maka kemudian Ibnul Kirmani, Judai bin Kirmani ya kembali ke rumahnya, kemudian dia pun keluar ya karena mengharap ada perjanjian damai antara dia dengan Nasr bin Sayyar. Dia pun pergi keluar dari rumahnya diiringi oleh 100 pasukan berkuda. Ya, ada 100 personel pasukan berkuda yang mengawalnya. Wa ba'atha ila Nasr halumma hatta natakatab, ya hatta natakatab. Kemudian dia pun mengirimkan surat kepada Nasr bin Sayyar, mari wahai Nasr, kita saling mengirimkan surat, melakukan negosiasi. Mari kita saling melakukan negosiasi, ya. Apa yang akan didapatkan oleh Nasr bin Sayyar dan apa yang akan didapatkan oleh Ibnul Kirmani. Mereka akan melakukan negosiasi. Jadi kesimpulannya bahwa Ibnul Kirmani ini alih-alih dia mengikuti bujukannya Abu Muslim Al-Khurasani, ternyata dia justru cenderung kepada Nasr As-Sayyar, ya, Nasr bin Sayyar, gubernur Khurasan dari pihak Bani Umayyah. Qala fa'absara Nasr ya ghirratan min Ibn Kirman fa nahadha ilaihi fi khalqin katsir. Maka ketika melihat celah pada Ibnul Kirmani yang dia itu hanya dikawal oleh 100 pasukan berkuda, maka Nasr bin Sayyar melihat peluang ini. Melihat peluang untuk menumpas gerakan Ibnul Kirmani. Jadi seperti itu ya politik ya. Jadi penuh dengan tipu daya. Jadi diajak untuk membuat perjanjian, namun ketika Ibnul Kirmani sudah bersedia untuk membuat perjanjian, maka Nasr bin Sayyar, gubernur Khurasan, justru mengirimkan pasukan untuk membasmi Ibnul Kirmani. Jadi dia terpengaruh dan tertipu oleh Nasr bin Sayyar. Ya faqala fa nahadhu ilaihi fi khalqin katsir. Maka kemudian Nasr bin Sayyar pun mengirimkan pasukan dalam jumlah yang sangat besar. Fahamalu alaihi faqataluhu wa qutilu min jama'atihi jama'atan. Maka kemudian pasukannya Nasr bin Sayyar pun menyerang habis-habisan pasukannya Ibnul Kirmani. Maka kemudian mereka pun berhasil memerangi Ibnul Kirmani. Terbunuhlah banyak anggota ya pasukan dari Ibnul Kirmani. Ya, sudah dibujuk-bujuk tadi ya untuk bikin perjanjian, begitu dia bersedia, keluar dia dari rumahnya dengan pengawalan yang hanya dikawal oleh 100 pasukan berkuda, akhirnya diserang oleh Nasr bin Sayyar. Wa qutilu Ibnul Kirmani fil ma'rakah. Maka dalam pertempuran tersebut Ibnul Kirmani pun terbunuh. Ya, makanya harus hati-hati ya dalam menerima tawaran-tawaran seperti ini. Ya, kadang-kadang orang tidak bisa dipercaya. Sudah dibujuk-bujuk, ya ayo kita bikin perjanjian damai, ayo kita negosiasi. Begitu dia keluar dari sarangnya, langsung diserang oleh Nasr bin Sayyar. Qala ta'anahu rajulun fi khasiratihi fa kharra an dabbatihi. Ketika itu Ibnul Kirmani ditusuk ya oleh seseorang, oleh pasukannya Nasr bin Sayyar di bagian pinggangnya. Kemudian dia pun jatuh tersungkur dari hewan tunggangannya, ya. Thumma amara Nasr bisalbihi wa salbi ma'ahu ya jama'atan aw wasuliba ma'ahu jama'atun.
Kemudian Nasr bin Sayyar pun memerintahkan agar jenazahnya Ibnul Kirmani disalib. Zaman dulu kejam-kejam ya, musuhnya disalib untuk peringatan bagi yang lain. Wasuliba ma'hu jamaah, demikian juga sebagian pasukannya juga ikut disalib bersama Ibnul Kirmani. Wasuliba ma'hu samakatun, demikian juga ikut disalib ketika itu Samakah. Samakah inilah Samakah bin Ubaid al-Hanafi, tokoh dari Banu Hanifah yang ikut memberontak kepada Nasr bin Sayyar dan berada di barisannya Ibnul Kirmani. Ya, jadi termasuk gembongnya pemberontakan Ibnul Kirmani, yakni Samakah bin Ubaid al-Hanafi, ikut terbunuh, kemudian jenazahnya ikut disalib bersama Ibnul Kirmani. Wandafa waladuhu ila Abi Muslim. Atas apa efek dari terbunuhnya Ibnul Kirmani? Maka putra-putranya Judai bin Kirmani ikut bergabung bersama Abu Muslim. Karena bapaknya dikhianati oleh Nasr bin Sayyar, ditawari untuk berunding, ditawari untuk negosiasi, tapi malah dibunuh dan jenazahnya disalib, maka putra-putranya Judai al-Kirmani bergabung bersama Abu Muslim al-Khurasani. Wandafa waladuhu ila Abi Muslim al-Khurasani wa ma'hu tawaif minan nas min ashabi Ibnul Kirmani fasaru katifan wahidan ala Nasr. Maka kemudian putranya Judai al-Kirmani menggabungkan dirinya dengan Abu Muslim al-Khurasani, dan ini diikuti oleh pengikut-pengikutnya Ibnul Kirmani. Ya, maka mereka pun menjadi satu barisan untuk memerangi Nasr bin Sayyar. Ya, karena bapaknya dikhianati oleh Nasr bin Sayyar, maka kemudian putra-putranya dan juga pengikut-pengikutnya ikut bergabung bersama Abu Muslim al-Khurasani. Ya, jadi semakin besar dan kuatlah pasukannya Abu Muslim al-Khurasani karena pengikutnya Ibnul Kirmani akhirnya menggabungkan diri bersama Abu Muslim al-Khurasani. Baik. Kemudian kita berpaling pada satu peristiwa juga yang terjadi bersamaan dengan pemberontakan Bani Abbas. Ya, di Khurasan Bani Abbas mulai mengumpulkan kekuatan yang signifikan. Di tempat yang lain, ya, di daerah Persia, di daerah Fars, ya, seperti Isfahan, Rai, Kumis dan Hulwan, muncul pemberontakan Bani Alawi. Ya, pemberontakan Bani Alawi. Ini mungkin yang jarang diangkat ya oleh ahli sejarah kontemporer, bahwa sebenarnya yang ingin menggulingkan Bani Umayyah itu juga bukan cuma Bani Abbas, tapi juga Bani Alawi. Apa bedanya Bani Alawi dengan Bani Abbas? Kalau Bani Abbas itu anak keturunan dari Abbas bin Abdul Muttalib. Adapun Bani Alawi, mereka ini adalah keturunan dari Ali bin Abi Thalib bin Abdul Muttalib. Dan mereka sama-sama punya pengikut yang besar ketika itu. Dan mereka sama-sama tidak suka kepada Bani Umayyah. Ya, Bani Umayyah. Nah, barakallahu fikum. Mungkin ada yang bertanya, kenapa pemberontak-pemberontak ini seperti Bani Abbas dan Bani Alawi tidak dikategorikan sebagai Khawarij padahal mereka memberontak terhadap Bani Umayyah? Ya, tentu ini menjadi pertanyaan kita karena ada stigma bahwa semua yang memberontak kepada pemerintah dihukumi sebagai Khawarij. Maka kita lihat apa yang menjadi motivasi mereka dalam memberontak. Ya, Bani Abbas dan Bani Alawi, mereka memberontak karena motivasi kekuasaan, ingin merebut kekuasaan dari Bani Umayyah. Berbeda dengan Al-Khawarij yang mereka memberontak karena alasan ideologi, karena alasan akidah. Mereka menganggap bahwa Bani Umayyah inilah pemimpin yang kafir, sehingga halal darahnya dan harus dijatuhkan. Adapun motifnya Bani Alawi, demikian juga Bani Abbas ketika itu adalah untuk menggulingkan kekuasaan, ya, bukan karena menganggap Bani Umayyah telah kafir. Ya, jadi ini yang membedakan mereka. Baik. Maka Bani Alawi, ya, dari keturunannya Ali bin Abi Thalib juga melakukan pemberontakan ketika itu. Ya, Bani Abbas itu di Khurasan, adapun Bani Alawi mereka kebanyakannya berada di bekas-bekas wilayah Persia, ya. Qala Ibnu Jarir, kemudian Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala menyebutkan atau menukilkan dari Al-Imam Ibnu Jarir At-Tabari rahimahullah
Wa fi hadhihi sanah taghallaba Abdullah bin Muawiyah bin Abdullah bin Ja'far ala Faris wa Qwariha. Pada tahun 129 Hijriyah, Abdullah bin Muawiyah bin Abdullah bin Ja'far berhasil menguasai wilayah-wilayah Persia dan desa-desa yang ada di sana. Wa ala Hulwan wa Qumis wa Asbahan wa Roy. Selain wilayah Persia dan desa-desanya, dia juga berhasil menguasai wilayah Hulwan, Qumis, Asbahan, dan Roy. Ba'da harbin yatulu dzikruha. Ya, dan itu terjadi setelah perang yang cukup panjang untuk dikisahkan. Jadi intinya pemberontakan Bani Alawi ini juga sudah cukup lama. Dan pada tahun 129 Hijriyah, pada tahun yang sama dengan munculnya pemberontakan Bani Abbas, Bani Alawi berhasil menguasai wilayah yang cukup signifikan. Wilayah Persia, Hulwan, Qamus, Asbahan, dan Roy ini berhasil dikuasai oleh Bani Alawi yang dipimpin oleh Abdullah bin Muawiyah bin Abdullah bin Ja'far. Kemudian pemerintah Bani Umayyah, kekhilafan Bani Umayyah tidak tinggal diam. Ya, apabila di Khurasan mereka menugaskan Nasr bin Sayyar untuk memadamkan pemberontakan Bani Abbas, maka di wilayah Persia ini dikirimlah Amir bin Dubarah. Ya, Amir bin Dubarah sebagai pasukan, ya, sebagai pemimpin pasukan Bani Umayyah untuk memadamkan pemberontakan Bani Alawi. Ya, qala thumma altaqa Amir bin Dubarah ma'ahu bistakhar fahazamahu ibnu Dubarah wa asara min ashabihi arba'ina alfan. Kemudian pasukannya Abdullah bin Muawiyah, ya, Abdullah bin Muawiyah pun diperangi, ya, Abdullah bin Muawiyah pun diperangi oleh komandan Bani Umayyah yang bernama Amir bin Dubarah. Ya, kedua belah pasukan bertemu di sebuah kota namanya Istakhar. Fahazamahu ibnu Dubarah. Kemudian pasukan ini pun diserang habis-habisan, dipukul oleh Amir bin Dubarah wa asara min ashabihi arba'ina alfan. Kemudian Ibnu Dubarah pun berhasil menawan 40.000 pasukan dari Bani Alawi. Anda bayangkan arba'ina alfan, ya, 40.000 pasukan dari Bani Alawi berhasil ditangkap oleh Amir bin Dubarah. Maka kemudian dikisahkan oleh Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala bahwa di antara pemberontak tersebut ada sosok yang di kemudian hari akan menjadi orang besarnya Bani Abbas. Ternyata Bani Abbas pun ada di barisannya Bani Alawi ketika itu. Ini satu hal yang memunculkan pertanyaan di tengah-tengah kita, apakah tujuan dari Bani Abbas ikut masuk ke tengah-tengah barisan Bani Alawi? Apakah karena mereka punya kesamaan tujuan, ini ingin menggulingkan Bani Umayyah, atau apa alasannya? Ternyata ketika itu Amir bin Dubarah menemukan ada salah seorang tokoh Bani Abbas berada di tengah-tengah barisan Bani Alawi. Fakana minhum Abdullah bin Ali bin Abdullah bin Abbas. Di tengah-tengah orang yang ditangkap itu ada sosok Abdullah bin Ali bin Abdullah bin Abbas. Bagi antum yang mengikuti pelajaran ini, ya, ini nama ini tolong dicatat, ya. Abdullah bin Ali bin Abdullah bin Abbas. Karena dia akan punya peran yang sangat luar biasa dalam berdirinya Bani Abbas. Ya, karena dia pemimpin front barat dari pemberontakan Bani Abbas. Kalau di front timur wilayah Khurasan, ini kan yang berperan adalah Abu Muslim Al-Khurasani. Adapun di front barat, ya, yang nanti akan berperang berhadapan face to face dengan Bani Umayyah dalam peperangan, itu adalah Abdullah bin Ali bin Abdullah bin Abbas. Dia ini adalah paman dari paman dari Abdullah As-Safah. Ya, Abdullah As-Safah khalifah pertama dari Bani Umayyah. Namun dalam momen ini pada tahun 129 Hijriyah, Abdullah bin Ali bin Abdullah bin Abbas yang di kemudian hari akan menjadi panglima besarnya
Bani Abbas ternyata ikut ditangkap di tengah-tengah barisannya Abdullah bin Muawiyah dari Bani Alawi. Dia ditangkap di sana. Falasabahu Ibnu Dubar. Maka kemudian nasabnya ketahuan oleh Ibnu Dubarah. Ibnu Dubarah ketahuan sama Ibnu Dubarah ada Bani Abbas yang ikut ditangkap dalam barisannya Abdullah bin Muawiyah. Faqala lahu, maka kemudian dia pun diinterogasi oleh Ibnu Dubarah, oleh Amir bin Dubarah. Ma ja'a bika ma'a ibni Muawiyah wa qad alimta khilafahu li amiril mu'minin. Wahai Abdullah bin Ali, kenapa engkau berada di tengah-tengah barisannya Ibnu Muawiyah dalam keadaan engkau telah mengetahui bahwa dia menyelisih Amirul Mukminin Marwan bin Muhammad? Kenapa engkau bergabung bersama mereka? Faqala, maka kemudian Abdullah bin Ali mengatakan, kana alayya dainun fa'ataituhu fi. Ini gara-gara hutangku. Aku punya hutang kepada Abdullah bin Muawiyah, ya, maka aku pun mendatanginya untuk membayarkan hutangku. Ya, jadi gara-gara masalah hutang, dia pun ikut terseret dalam pemberontakan yang dilakukan oleh Abdullah bin Muawiyah dari Bani Alawi. Maka kemudian saat ketahuan ya oleh Amir bin Dubarah bahwa dia bergabung bersama pasukan pemberontak dari Bani Alawi, ya tentunya namanya pemberontak kan akan dihukum, dieksekusi. Lalu kemudian muncullah sosok dari Bani Hilal menyelamatkan Abdullah ya bin Ali. Nggak jadi dia dieksekusi karena ada orang yang memberikan syafaat ya agar dia diselamatkan. Faqama ilaihi Harb bin Qatan bin Wahab al-Hilali. Maka kemudian bangkitlah seseorang yang bernama Harb ya bin Qatan bin Wahab al-Hilali. Ini salah seorang tokoh dari Bani Hilal, dan perlu Anda ketahui bahwa Bani Hilal ini termasuk kabilah yang terhormat di tengah-tengah bangsa Arab. Ya, dalam penaklukan ya di masa Futuhat, di masa Khulafaur Rasyidin, Bani Hilal ini punya peran yang sangat besar, terutama dalam penaklukan Afrika ya, di pantai utara Afrika itu banyak sekali Banu Hilal yang ikut terlibat. Makanya sampai sekarang masih banyak ya orang-orang Arab dari Bani Hilal yang tinggal di bagian Afrika Utara, ya bagian utara dari Afrika. Kalau Anda lihat ada ulama atau tokoh besar, kemudian belakangnya Al-Hilali, berarti mereka keturunan Banu Hilal yang ikut penaklukan di benua Afrika. Ada seorang ulama kontemporer ya di masa kita yang sezaman dengan Mufti Syekh Abdul Aziz Ibn Baz, ya beliau namanya Taqiyuddin Al-Hilali. Ya, Taqiyuddin Al-Hilali, itu dari Bani Hilal. Maka muncul tokoh dari Bani Hilal namanya Harb bin Qatan. Qala fastauhabahu minhu. Maka kemudian dia pun mendatangi Abdullah bin Ali yang tadi mau dieksekusi oleh gubernur Amir bin Dubarah. Kemudian dia mengatakan, huwa ibnu ukhtina fawahabahu lahu. Maka kemudian Harb bin Qatan ini mengatakan dia adalah putra dari saudara perempuan kami. Jadi wallahu ta'ala a'lam, kemungkinan besarnya Abdullah bin Ali ini memiliki seorang ibu dari Bani Hilal, seorang wanita Hilaliyah. Maka pamannya dari sebelah ibu ini memberikan syafaat. Ya, serahkan saja dia kepada kami, jangan dieksekusi. Wa qala ma kuntu ya li aqdama ala rajulin min Quraisy, ya, atau li aqdima ala rajulin min Quraisy. Maka kemudian begitu tahu bahwa Abdullah bin Ali ini ya memiliki kedudukan yang luar biasa dari sebelah bapak dan ibunya, maka Gubernur Amir bin Dubarah mengatakan tidaklah pantas bagiku untuk bersikap ya tidak baik kepada rajulin min Quraisy, kepada seseorang dari Quraisy. Ya, akhirnya Abdullah bin Ali pun tidak jadi dieksekusi, bahkan diberi perlindungan oleh Amir bin Dubarah. Padahal udah tahu bahwa dia termasuk dari Bani Abbas, tapi karena kedudukannya tadi, karena dia masih termasuk orang terkemuka dari kalangan Quraisy,
dia pun diselamatkan. Namun kemudian Ibnu Dubarah ini meminta agar Abdullah bin Ali ya berbicara tentang Ibnu Muawiyah, tentang Abdullah bin Muawiyah. Seperti apa Abdullah bin Muawiyah? Apa celah-celah atau apa aib-aib yang ada pada Abdullah bin Muawiyah? Thumma ista'lama Ibnu Dubarah minhu akhbar Ibni Muawiyah. Kemudian dia pun diinterogasi oleh Ibnu Dubarah ketika dia sudah diselamatkan oleh tokoh Bani Hilal. Namun Ibnu Dubarah kemudian melakukan diinterogasi oleh Abdullah bin Ali ya tentang Ibnu Muawiyah. Seperti apa Ibnu Muawiyah ini? Fadhammahu faramahu wa huwa wa ashabahu bil liwat. Maka kemudian Abdullah bin Ali mengisahkan ya atau mencela habis-habisan Abdullah bin Muawiyah. Memang dia benar, dia berada di barisannya Abdullah bin Muawiyah. Tapi begitu ketangkap ya dia pun mencela Abdullah bin Muawiyah habis-habisan. Bahkan waromahu huwa wa ashabuhu bil liwat. Bahkan kemudian Abdullah bin Ali menuduh Abdullah bin Muawiyah ya dan pengikut-pengikutnya melakukan praktek liwat. Naudzubillah. Melakukan praktek ya homoseksual. Qala waji'a minal asara bi mi'ati gulamin alaihim athiyab al-musabbaghah. Kemudian didatangkanlah buktinya. Ya, bukti bahwa Abdullah bin Muawiyah ini melakukan praktek liwat, didatangkanlah 100 orang pemuda dari tawanan-tawanan. Tadi ada 40.000 tawanan yang yang berhasil ditawan oleh Amir bin Dubarah. Dari 40.000 ini didatangkan 100 orang pemuda. Alaihim athiyab al-musabbaghah. Ya, yang mereka ini menggunakan pakaian yang dicelup. Ya, dicelup dengan warna-warna tertentu ya untuk menampakkan sisi feminim. Jadi ini laki-laki tampan ya, para laki-laki tampan ada 100 orang yang diberi pakaian-pakaian yang indah yang tidak biasa dipakai oleh kaum laki-laki. Qala wa qad kana ya'mal ma'hum al-fahishah. Maka 100 orang laki-laki tampan ini yang menggunakan pakaian yang berwarna-warni dicelup dengan warna-warna ini sebagai bukti bahwa Abdullah bin Muawiyah telah melakukan perbuatan keji, perbuatan homoseksual bersama mereka. Begitulah politik ya, dituduh Abdullah bin Muawiyah oleh Abdullah bin Ali ya melakukan praktek liwat. Ya Allah Ta'ala alam kebenarannya ya. Kita perlu cek di referensi yang lain. Tapi ini yang tertulis oleh Ibnu Katsir rahimahullah ta'ala dalam Al-Bidayah wa Nihayah. Tentang benar atau tidaknya tuduhan terhadap Abdullah bin Muawiyah, pemimpin pemberontakan Bani Alawi ini, wallahu ta'ala a'lam. Karena kadang ya sebagian orang itu dia berlaku tidak jujur untuk menjatuhkan lawan politiknya dituduh melakukan hal-hal yang tidak pantas. Ini untuk membunuh karakter, namanya membunuh karakter. Ya, jadi karakternya dibunuh, dituduh dia melakukan hubungan homoseksual. Ya, ini pernah terjadi juga ya di sebagian negara ya. Ketika terjadi persaingan politik, maka untuk memadamkan karir politik dari lawannya dituduh dengan praktek sodomi, dengan praktek liwat sampai lawan politiknya masuk penjara. Ini pernah terjadi di sebagian negara, bahkan negara muslim ya. Jadi karakter lawan politik itu dibunuh. Saya orang-orang tahu bahwa praktek liwat ini adalah perbuatan yang keji, perbuatan yang sangat tidak pantas, yang memuakkan. Maka kemudian dikriminalisasi lawan politiknya, dikatakan bahwa dia melakukan praktek liwat, dia melakukan praktek homoseksual dan seterusnya ya. Maka ini tuduhan terhadap Abdullah bin Muawiyah, gembong pemberontakan dari Bani Alawi. Lalu apa yang terjadi setelah dia diinterogasi, yakni Abdullah bin Ali diinterogasi oleh Ibnu Dubarah, wa hamala Ibnu Dubarah Abdullah bin Ali al-Albarid libnil Hubairah. Maka setelah diinterogasi, Ibnu Dubarah pun mengirimkan Abdullah bin Ali ke Ibnu Hubairah. Ya, ke Ibnu Hubairah. Ibnu Hubairah ini gubernur Irak
yang berkuasa di wilayah Kufah dan Basrah. Jadi dia dikirim oleh Ibnu Dubarah kepada Ibnu Hubairah. Liyukhbirahu bima akhbara bihi Ibnu Dubarah an Ibni Muawiyah. Tujuannya agar Abdullah bin Ali ini mengkhabarkan kepada Ibnu Hubairah tentang apa yang baru saja dia sampaikan kepada Ibnu Dubarah. Ini tentang kekejian yang dilakukan oleh Abdullah bin Muawiyah. Waqad kataballahu azza wa jal anna zawala mulki Bani Umayyah yakunu ala yaday hadzal rajul. Kemudian Imam Ibnu Katsir memberikan catatan yang sangat penting ya setelah menceritakan sedikit tentang Abdullah bin Ali tadi. Beliau mengatakan, dan sungguh Allah Azza wa Jal telah menetapkan runtuhnya kekuasaan Bani Umayyah itu nanti ya berada di tangan laki-laki ini, yaitu Abdullah bin Ali dari Bani Abbas, yang ketika itu tertangkap saat dia berada di barisannya orang-orang Alawi. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah tetapkan bahwa di tangan, melalui tangannya dia, Abdullah bin Ali inilah nanti akan runtuh kekuasaan Bani Umayyah. Wahwa Abdullah bin Ali bin Abdullah bin Abbas. Dia adalah Abdullah bin Ali bin Abdullah bin Abbas. Wala yash'ur wahidun minhum bidzalik. Tidak ada seorang pun yang menyadari bahwa nanti di kemudian hari dialah yang akan berperan penting dalam tegaknya kekuasaan Bani Abbas, ya, dan dalam keberhasilan Bani Abbas untuk menggulingkan dinasti Bani Umayyah. Qala wa kana amira, kemudian kata Al-Imam Ibnu Katsir, wa kana amirul Iraq Yazid bin Hubairah wa amirul Khurasan Nasr bin Sayyar wa qad istahwadha ala ba'di biladihi Abu Muslim Al-Khurasani. Maka pada tahun 129 Hijriah, ya, Amir Irak adalah Yazid bin Hubairah, Amir Khurasan Nasr bin Sayyar, dan wilayah Khurasan sebagian besarnya telah berhasil dikuasai oleh Abu Muslim Al-Khurasani. Ya. Nah, kemudian kembali ke Khurasan. Jadi ini pemberontakan Bani Alawi yang akhirnya berhasil ditumpas. Nah, sekarang kita kembali ke Khurasan. Tadi sudah kita sebutkan bahwa Abu Muslim berhasil menarik simpati pengikutnya Ibnu Kirmani sehingga pasukannya Ibnu Kirmani bergabung bersama beliau. Nah, sekarang ada satu pihak lagi ya di Khurasan yang belum bergabung bersama Abu Muslim dan juga berkonflik dengan Nasr bin Sayyar, yaitu gerakannya Saiban Al-Khariji. Jadi setelah Ibnu Kirmani, gerakannya Ibnu Kirmani akhirnya bergabung dengan barisannya Abu Muslim. Nah, sekarang bagaimana dengan gerakannya Saiban Al-Khariji? Apakah dia ikut bergabung? Qala walamma haraba Nasr bin Sayyar baqiya Saiban wa kana mumailan lahu ala Abi Muslim. Ketika pasukannya Nasr berhasil dipukul mundur oleh pasukannya Abu Muslim, maka di sana ada pasukan yang dipimpin oleh Saiban Al-Khariji. Wa kana mumailan lahu ya ala Abi Muslim. Dan pada saat itu Saiban dia condong kepada Nasr bin Sayyar untuk memerangi Abu Muslim. Ya, jadi Saiban, kalau Ibnu Kirmani tadi ditipu oleh Nasr, adapun Saiban dia lebih condong untuk berada di barisannya Nasr bin Sayyar. Maka kemudian ketika melihat Saiban ini lebih memihak kepada Nasr bin Sayyar, Abu Muslim mengirimkan utusan kepada Saiban untuk membujuk Saiban agar bisa bergabung dengan barisannya Abu Muslim Al-Khurasani. Faba'atha ilahi Abu Muslim rasulan ya fahabasahum aw rusulan fahabasahum. Ya, maka ketika itu Abu Muslim berupaya untuk mengirimkan utusan-utusan memujuk Saiban Al-Khariji untuk bergabung ke dalam barisannya. Fahabasahum. Akan tetapi apa yang terjadi? Saiban justru memenjarakan utusan-utusan ini. Ya, dikirim oleh Abu Muslim ya agar bisa melobi Saiban, justru dipenjara oleh Saiban Al-Khariji.
Fa'arsala Abu Muslim ila Bassam bin Ibrahim maula Bani Laith ya'murhum an yarkaba ila Syaiban fayuqatiluhu. Maka begitu utusannya ditawan oleh Syaiban Al-Khariji, Abu Muslim pun mengirimkan surat kepada Bassam bin Ibrahim. Dia adalah bekas budaknya Bani Laith. Ini seorang panglima atau seorang komandan dari Bani Abbas. Dikirim surat oleh Abu Muslim Al-Khurasani. Apa isi suratnya? Ya'muruhu an yarkaba ila Syaiban fayuqatiluh. Dia kirimkan surat kepada Bassam bin Ibrahim untuk menyerang Syaiban, untuk memerangi Syaiban yang telah menawan utusannya Abu Muslim Al-Khurasani. Fasara ilaihi faqtatala fahamazahu Bassam faqatalah wattaba'a ashabahu yaqtuluhum wa ya'siruhum. Maka kemudian Bassam Bassam bin Ibrahim pun berjalan untuk memerangi Syaiban Al-Khariji. Karena Syaiban ini sudah menawan utusan dari Abu Muslim, maka Bassam bin Ibrahim pun dia kirimkan untuk menaklukkan pasukannya Syaiban Al-Khariji. Fasara ilaihi faqtatala fahamazahu Bassam faqatalah. Maka kemudian berperanglah mereka dengan peperangan yang dahsyat. Kemudian Bassam bin Ibrahim pun berhasil membunuh Syaiban Al-Khariji. Wattaba'a ashabuhu yaqtuluhum wa ya'siruhum. Maka kemudian sisa-sisa pasukan Bassam ini dikejar oleh kaum muslimin. Kemudian mereka pun diperangi atau ditawan. Jadi yang kabur dari medan pertempuran pun dikejar oleh kaum muslimin. Thumma qatala Abu Muslim Aliyan wa Uthman ibn al-Kirmani. Pada saat yang bersamaan, dua orang pemimpin pemberontakan Ibnu Kirmani, yaitu anaknya Judai al-Kirmani yang bernama Ali dan Uthman, dieksekusi oleh Abu Muslim Al-Khurasani. Jadi setelah Ali dan Uthman ini gabungkan kekuatannya bersama pemberontak Bani Abbas, justru mereka dieksekusi. Justru mereka dieksekusi, yaitu Ali dan Uthman. Tujuannya agar apa? Agar mereka tidak punya kekuatan lagi. Begitu Ali dan Uthman, dua orang putranya Judai al-Kirmani, ini kalau sudah dieksekusi artinya apa? Pasukannya nanti akan bergabung bersama Abu Muslim Al-Khurasani tanpa adanya pemimpin. Jadi dibunuh pemimpinnya, lalu pasukannya diperintahkan untuk bergabung dengan pasukannya Abu Muslim At-Taisaburi. Thumma wajah Abu Muslim Aba Dawud ila Balakh. Kemudian Abu Muslim pun memerintahkan panglimanya yang bernama Abu Dawud untuk menguasai wilayah Balakh di Afghanistan. Qala fa'akhadhaha min Ziyad bin Abdurrahman Al-Qushairi. Kemudian negeri Balakh pun berhasil ditaklukkan oleh Abu Dawud. Yang saat itu dipimpin, Balakh dipimpin oleh Ziyad bin Abdurrahman Al-Qushairi. Wa akhadha minhum amwalan jazilah. Kemudian berhasil disita harta yang demikian banyak. Thumma anna Aba Muslim ittafaqa ma'a Abi Dawud ala qatli Uthman bin Kirmani fi yaumin kadza wa fi dzalikal yaum bi'ainihi. Kemudian Abu Muslim pun bersepakat bersama Abu Dawud untuk memerangi Uthman bin Kirmani pada hari yang sama. Wa fi dzalikal yaum bi'ainihi yaqtulu Abu Muslim Ali bin Judha al-Kirmani fa waqa'a dzalika kadzalik. Kemudian pada saat yang bersamaan dibunuhlah Uthman bin Al-Kirmani oleh Abu Dawud. Adapun Ali bin Judai Al-Kirmani dibunuh langsung oleh Abu Muslim Al-Khurasani. Jadi cukup sadis Jadi setelah pengikutnya ikut bergabung, pemimpinnya malah dieksekusi oleh Bani Abbas. Jadi setelah pengikutnya Kirmani, pengikut bapaknya bergabung, kedua anaknya yang bernama Ali dan Uthman dieksekusi oleh Abu Muslim Al-Khurasani.
Ya, kalau sudah tidak punya pemimpin, maka diharapkan mereka bisa bergabung bersama gerakannya Abu Muslim Al-Khurasani. Ya, kok sadis Ustadz? Ya, kita cuma membacakan saja ya, tapi ya memang seperti itu politik ya. Kalau sekarang mungkin kriminalisasi dalam bentuk di penjara ya. Kalau zaman dulu sampai dibunuh. Baik, kemudian setelah pasukan-pasukan ini berhasil ya untuk memerangi Bani Umayyah, mereka pun fokus untuk mengejar pasukannya Nasr bin Sayyar. Jadi Khurasan rencananya akan dikuasai secara total, sehingga Nasr bin Sayyar ini harus berhasil dikalahkan. Kemudian kata Imam Ibnu Katsir fi hadhihi sanah, pada tahun yang sama, tahun 129 Hijriyah, wajah Abu Muslim Qahtabah bin Syabib ila Naisabur liqitali Nasr bin Sayyar. Pada tahun yang sama Abu Muslim mengirimkan Qahtabah bin Syabib ke kota Naisaburi untuk memerangi Nasr bin Sayyar. Jadi ketika itu Nasr bin Sayyar sudah kabur, kemudian dia pun bertinggal di Naisabur. Lalu dikirimkanlah Qahtabah bin Syabib ya untuk memerangi Nasr bin Sayyar. Wa ma'a Qahtabah jama'atun min kibaril umara minhum Khalid bin Barmak. Dan ketika itu Abu Muslim diiringi oleh kibar al-umara, ya, senior, panglima senior. Ya, panglima senior untuk ikut serta bersama Qahtabah. Minhum Khalid bin Barmak, di antara mereka ada sosok namanya Khalid bin Barmak. Faltaqa ma'a Tamim bin Nasr bin Sayyar. Maka kemudian pasukan ini yang dipimpin oleh Qahtabah bin Syabib bertemu dengan pasukannya Tamim bin Nasr bin Sayyar. Ya, jadi Nasr bin Sayyar mengirimkan anaknya namanya Tamim untuk menghadapi pasukannya Abu Muslim Al-Khurasani. Maka bertemulah kedua pasukan ini, ya, nahwan min sab'ati asyara alfan fil ma'rakah, yang melibatkan 17 atau sebelumnya katanya faqad wajjaha abuhu liqitali bitus. Ketika itu Tamim bin Nasr dikirimkan oleh bapaknya Nasr bin Sayyar untuk berperang di kota Tus. Faqatala ya Qahtabatu min ashabi Nasr nahwan min sab'a asyara ya alfan fil ma'rakah. Maka pada saat yang bersama Qahtabah ya memerangi para pengikutnya Nasr bin Sayyar, sampai ketika itu ya 17.000 orang yang terbunuh dari pihaknya Nasr bin Sayyar. Maka begitu Abu Qahtabah berhasil memenangkan peperangan tersebut, dia mendapatkan suplai pasukan lagi dari Abu Muslim. Waqad kana Abu Muslim ba'atha ila Qahtabah manadan nahwa asyarati alafi farisin. Ketika itu Abu Muslim mengirimkan bala bantuan kepada Qahtabah ya sebanyak 10.000 pasukan. Ya, jadi semakin besar lagi pasukan yang ada di Iran, ya, yang berada di Irak. Ya, ketika itu karena dikirim lagi pasukan oleh Abu Muslim. Qala alaihim Ali bin Ma'qil. Ya, di antara pasukan tersebut ada Ali bin Ma'qil. Faqtatalu wa qatalu min ashabi Nasr khalqan katsiran. Maka kemudian mereka pun berperang, ya, dan mereka pun berhasil membunuh, ya, atau berhasil menewaskan banyak sekali, ya, pasukannya Nasr bin Sayyar, ya. Sehingga tidak ada lagi yang menghalangi barisan Bani Abbas, ya, untuk menguasai, ya, wilayah Khurasan dan juga wilayah Irak, ya, wilayah Irak, ya. Qala thumma inna Yazid bin Umar bin Hubairah naib Marwan alal Irak ba'atha sariyatan manadan li Nasr bin Sayyar. Nah, begitu Nasr bin Sayyar ini digempur habis-habisan oleh barisannya Abu Muslim, ternyata Yazid bin Umar bin Hubairah, gubernur Irak, tidak tinggal diam. Dia lalu mengirimkan pasukan untuk membantu Nasr bin Sayyar. Faltaqamahum Qahtabah, ya, fi mustahillin dzil hijjah. Maka kemudian mereka pun bertemu pada awal bulan Dzulhijjah. Wa dzalika yaumul Jum'ah, dan itu terjadi pada hari Jumat.
Faqtatalu qitalan syadidan, maka mereka pun berperang dengan peperangan yang demikian dahsyat. Fanhazama jundu Bani Umayyah wa qutila min ahli Syam wa ghairuhum asyaratu alaf. Maka kemudian pasukannya Bani Umayyah berhasil memenangkan peperangan tersebut. Dan dikatakan ya di kalangan penduduk Syam, ini pasukan dari negeri Syam, banyak sekali yang terbunuh. Ya, yang terbunuh, demikian juga yang tertipu itu kurang lebih asyaratu alaf, 10.000 personil. Ya, 10.000 personil. Maka sudah banyak kekalahan yang terjadi di kalangan Bani Umayyah. Faltaqa ma'hum Qahtobah ya fi mustahil Dzil Hijjah. Kemudian juga Qahtobah bertemu dengan mereka di awal bulan Dzulhijjah. Wa dzalika yaumul Jum'ah, pada hari Jumat. Faqtatalu qitalan syadidan, maka mereka pun berperang dengan demikian dahsyatnya. Fanhazama junda Bani Umayyah, akan tetapi pasukannya Bani Umayyah berhasil dikalahkan. Wa qutila min ahli Syam wa ghairihim asyaratu alaf, dan ketika itu yang terbunuh dari pasukannya Syam yang dikirim oleh Marwan yaitu sekitar 10.000 barisan. Minhum Nabatah bin Handhalah amila Jurjan, ya di antara yang terbunuh ketika itu adalah Handhalah, pemimpin Jurjan. Fa ba'atha Qahtobah bi ra'sihi ya ila Abi Muslim, maka kemudian begitu dikalahkan maka panglima pasukannya sebagaimana biasa dipenggal kepalanya lalu dikirimkan kepada Abu Muslim Al-Khurasani. Ya. Siapa tadi namanya? Hatobah. Ya, Hatobah bin Handhalah. Hatobah bin Handhalah ini berhasil dibunuh, kemudian kepalanya dikirimkan kepada Abu Muslim. Baik ya, dari apa yang kita sampaikan akhirnya ya, dari peperangan-peperangan yang terjadi antara Bani Umayyah dengan Bani Abbas, ini mayoritasnya dimenangkan oleh Bani Abbas. Baik, dengan demikian kita cukupkan dulu kajian kita sampai di sini. Insya Allah di pertemuan yang akan datang kita akan bahas tentang berkuasanya orang-orang Khawarij di Mekah dan Madinah. Ini juga terjadi di akhir-akhir pemerintahan Bani Abbasiyah. Ya, jadi orang-orang Khawarij ya mereka diberi mendapatkan angin ya dengan perpecahan tersebut, dan kemudian dia berhasil berkuasa di kota Makkah dan Madinah. Maka apa respon dari Bani Umayyah terhadap pemberontakan Khawarij yang sampai ke Makkah dan Madinah ini? Insya Allah kita bahas di pertemuan yang akan datang biidznillah taala. Wallahu taala a'lam bishawab. Nakifilahuna subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.